完全に統制された連結。どうやら当たりだな。闘技場ではデスペナル。こいつらは全部無視だ。スパイラルエッジそれる相手じゃない。ほぼノーモーションでぶっ放してくる。ルーザーズウッズの権利のように追尾してくるから避けるのにSeperti sekolah, Rei melihat Suranku yang selalu ceria. Karena melamun, dirinya pun menabrak tiang listrik. Ternyata, di kehidupan aslinya, Rei seorang yang jago bela diri. Dia mulai menyukai Suranku dan selalu mencoba mendekatinya. Namun karena mental yang kurang, membuatnya masih belum bisa berbicara kepadanya. Maka dari itu, kalau di dunia nyata belum bisa, setidaknya dia mendekatinya di dalam game yang dimainkan Suranku. Oke, kembali ke game. Rei dengan kostum jerahnya pun membantu Suranku, sedangkan Anomalia mulai mengeluarkan ultinya yang membuat Pencil Gon tewas. Saiga Zero. 自身の命と引き換えに王法の藁人形は使い切った。与えるテロートラベラー。なんだ？ペンシルゴさん？しくった。 Melihat kesempatan itu, Suranku dengan tidak sopannya lari dan memijak kepalanya Rei untuk melarikan diri. Tapi sebelum itu dia sempat meminta maaf. Suranku akan mengingat namanya, yakni Saiga Zero. Dengan kata maaf yang diucapkan Suranku membuat Rei berbunga-bunga karena Suranku sudah mulai berbicara dengan Rei. Melihat celah itu, player dari skuad Asurakai pun menyerangnya. Akan tetapi... Dengan sekali tebas, mereka pun tewas. Di sisi lain, Suranku yang sangat senang karena bisa melewati mereka. Lalu dia dihubungi Pencil Gon yang meminta mereka bertemu di game unit round bersama Kazuo untuk berbicara sesuatu. Kazuo pun menghubunginya dan bilang kalau dia menyetujui pertemuan itu, sehingga membuat Suranku pun harus ikut. Kemudian, dia meminta Emul untuk mengantarnya berlatih. Emul pun membawanya ke arena, yakni Colosseum Vorpal. Sang bos kelinci ingin Suranku melawan 10 spesies monster yang ada di sana sebagai pelatihan pertamanya. Dia hanya boleh menggunakan senjata Vorpal. Lalu Suranku pun bersemangat untuk latihan agar si Pencil Gon tak lagi sok keras di hadapannya. Dan latihan pun dimulai dengan melawan monster sejenis Packhound yang berjumlah 6 ekor. Dan levelnya rata-rata 65. Baru saja mulai, dia sudah tewas. Di samping itu, Rei terbayang-bayang dengan kata maaf Suranku. Dia pun memutuskan untuk memberanikan diri menawarkan pertemanan jika bertemu lagi dengan Suranku. Membayangkan itu membuatnya kegirangan sendiri. Namun tadi dia sudah mencarinya di kota Tiderma, akan tetapi dia tak menemukannya. Seperti yang kita tahu, Suranku saat ini berada di dunia Rapituza, sehingga Rei tak bisa menemukannya. Kembali ke Suranku yang masih belum bisa mengalahkan gerombolan itu, dan ini adalah percobaan ke-7 kalinya. Setelah dianalisa, ada satu monster yang tak pernah menyerangnya. Dengan kata lain, itu adalah bos dari mereka. Dengan begitu, Suranku pun langsung menuju bos tersebut untuk menghabisinya dan... Ya, tanpa bosnya yang memberikan perintah, para monster itu pun hanya seperti anjing galak saja, membuat Suranku bisa menghadapi mereka. Pelatihan tempur pertama pun selesai.
Lalu dia menanyakan kalau yang kedua bukan gerombolan lagi kan? Ya, yang kedua mah cuma 1 ekor saja kok, kata Emul. Akan tetapi yang keluar ialah monster bertentakel ular. Namun dengan mudah monster itu dapat dikalahkannya dengan menyerang tentakel sambil menghindari serangannya. Begitu juga dengan ketiga dan 4. Dia bisa mengalahkannya hanya dengan 1-2 kali percobaan. Namun, spesies yang kelima, yakni burung elang, membuatnya kewalahan. Karena dia menyerang lewat udara, dia bisa mengalahkannya saat percobaan 112 kali. Kemudian pelatihan ke-6 sampai ke-8, dia pun dapat mengalahkannya dengan mudah. Tapi dia sedikit kesulitan ketika melawan robot golem. Dan akhirnya pelatihan pun tinggal yang terakhir. こんだけ戦ってレベル2つしか言ってんだ。むしろ最適化。 Emul menyarankan Suranku untuk istirahat terlebih dahulu karena dia melihat matanya yang sudah tak karuan. Namun Suranku menyangkalnya kalau dia saat ini sedang di fase yang sangat baik dan menyuruh Emul untuk mengeluarkan monster terakhir. Dan tiba-tiba bos datang memberikan monster terakhir yang telah dibawanya. Dahulu kala, ada orang-orang bodoh yang berusaha untuk bersatu dengan pohon supaya bisa berumur panjang. Dan inilah salah satunya. Untuk saat ini, monster itu terlalu kuat untuk Suranku. Bos menentukan syarat kemenangan untuk Suranku, yakni jika dia bisa bertahan hidup dalam waktu 5 menit, maka dia sudah dinyatakan berhasil. Dan pelatihan pun dimulai. 逃げ回ってりゃすぐに。 Baru saja dia berlagak sombong, tiba-tiba monster itu menyerangnya tanpa ada tanda gerak-gerik sedikit pun. Monster ini bernama Abiran Woodmake, yang berlevel 120, sedangkan Suranku sekarang masih di level 31. Suranku mulai maju dengan menghindari setiap serangan monster itu. Namun, saat dia mencoba untuk menusuknya, serangannya tak mempan sama sekali. Dia pun harus terus-menerus menghindari serangannya, mulai dari serangan kayu dan rantai besi yang terus mengincarnya. Dan 1 menit pun sudah berlalu. Namun, monster itu mulai menyerangnya dengan sihir, sehingga membuat Suranku kewalahan berkali-kali lipat. 控えめに言って触れたら状態ほぼノーモーションでぶっ放してくるね。とともに魔法の種類が増えていく。Seiring berjalannya waktu, dia pun mulai kelelahan dan hampir ingin menyerah. Namun, dia kembali bangkit setelah mengingat perjuangannya selama ini. Lalu dia pun mulai berlari melewati serangan kayu itu dan... Hari Kusogeniumの過剰摂取はダメだな。攻撃の波動。ナンセンスだろ。だから。 Ya, dia menendang tongkat penyihir itu agar monster tak bisa memakai sihir. Namun, serangannya semakin brutal. Saat ini waktu tinggal 1 menit saja, dan dia bisa mengakhiri pelatihan ini. Maka dari itu, dia berlari dan melemparkan tongkat itu untuk mengulur waktu. Dan waktu pun telah habis. Namun monster itu masih menyerangnya. Untuk itu bos pun bertindak. Dengan sekali serangan, monster penyihir pun dapat dihabisi. Karena berhasil, dia pun dinobatkan sebagai warga kehormatan Rabbituza. Lalu kalung pengurang status dilepaskan dan dia diberikan misi baru, yakni Vorpal Epic. Namun Suranku kecewa karena dia tak mendapatkan barang langka sebagai hadiahnya.
Keesokannya dia ingin menjelajahi kota Tidarma, dan dia sadar jika penampilannya masih seperti ini, maka dia akan diburu pembunuh atau pencari informasi lagi. Karena kutukan itu membuatnya tak bisa memakai armor manapun, sehingga Suranku kesal. Lalu Emul membawanya ke tempat adiknya yang menjual barang-barang yang mungkin bisa menutupi seluruh tubuh Suranku. Emul terkejut ketika Suranku melepaskan topeng burungnya. Dia kira itu tak bisa dilepas karena masalah tertentu. Dan adiknya pun menawarkan barang yang bisa dipakai oleh Suranku. Di kota Tidarma, dia membeli peta agar bisa menelusuri kota tersebut. Penjual peta itu keheranan melihat penampilan Suranku. Suranku pun kesal karena baju itu tak sesuai dengan perkiraannya. Dia berniat untuk pergi ke tempat lain sebelum perbekalannya habis. Dan tempat yang ada di dekatnya yakni Gua Hutan Prismatik, area gua labirin raksasa yang dipenuhi dengan tumbuhan. Lalu kaldera roda takdir, danau yang terbentuk dari akumulasi air di kawah gunung, dan reruntuhan besi kemuliaan. Suranku pun memilih hutan prismatik. Saat sedang mengoceh, Emul melihat seseorang yang pernah dilihatnya, yang ternyata Rei sedang mengintip di sana. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Ya, kita tunggu di episode selanjutnya. Bye-bye.